Selamat siang Bapak Ibu, sebelum mulai saya mau berpantun dulu. Menunggu pacar yang sedang menyelam, menunggunya di pinggir dermaga. Ketika ada yang mengucap salam, harap dijawab dengan lantang dan bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita bertemu di sesi micro teaching fasilitator Latsar CPNS LPP RRI tahun 2025. Tema yang akan kita angkat bagian dari manajemen ASN tentang hak dan kewajiban ASN. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama lengkap Namarta Doki, sapaannya adalah Meti. Manggil saya dengan panggilan Ibu Meti. Saat ini kepala RRI Kupang, tapi home base saya tuh di Bogor. Kaget ya? Itulah asiknya kalau kita sebagai PNS bisa bekerja di seluruh Indonesia. Tapi tentunya bertahap. Kalau sekarang teman-teman ada yang sudah tempatkan di Kupang, di Tarakan, di Jayapura, di Lok Semawe. Kerja saja dengan baik. Berikan dedikasi yang baik. Pasti Anda akan bisa seperti saya. Saya CPNS tahun 1999 di Dili Timur Timur dan saya diangkat sebagai PNS di Bogor. Seiring berjalannya waktu, saya mendapat promosi sebagai Kepala RRI. Itu biodata saya dan sekarang giliran Bapak Ibu teman-teman untuk memperkenalkan diri. Jangan lupa sebutkan nama, unit kerja. Kita mulai dari yang paling ujung kiri saya. Ya. Silakan. Oke, terima kasih. Berlanjut. Iya, terima kasih. Dan terakhir yang di depan. Iya, terima kasih. Kita semua ini berasal dari berbagai unit kerja dari seluruh Indonesia. Sebelum kita masuk ke materi, saya mau ajak dulu kita ice breaking. Kami minta semuanya berdiri. Oke, semua sudah berdiri ya. Sekarang lihat videonya dan ikuti gerakan yang ada di video. Kita sambil bergerak bersama-sama. Oke, tangannya digoyang. Kakinya juga digoyang. Ya. Ya, ikuti video. Nah, putar lagi. Ya. Ya. Ya, diputar. Kita sudah ice breaking, kayaknya sudah segar semua ya. Karena tadi pagi agenda 1, agenda 2, istirahat, masuk lagi kelas. Dan sekarang kita masuk pada materi hak dan kewajiban ASN. Tujuan umum dari materi hari ini adalah agar Bapak Ibu dapat memahami secara mendalam mengenai peraturan-peraturan yang mengatur hak dan kewajiban PNS. Dengan pemahaman yang baik mengenai hal ini, diharapkan Bapak Ibu dapat menjalankan tugas sebagai PNS dengan baik dan profesional, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dan pemahaman yang baik oleh Bapak Ibu sekalian mengenai hak dan kewajiban PNS ini dapat membantu Bapak Ibu untuk memahami hak-hak yang dimiliki sebagai PNS serta kewajiban yang harus dipenuhi dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan tujuan khusus adalah dengan Bapak Ibu memahami hak dan kewajiban sebagai seorang PNS, diharapkan Bapak dan Ibu dapat bekerja secara profesional, bertanggung jawab,
serta dapat memberikan pelayanan publik yang terbaik bagi masyarakat. Sebelum kita bicara lebih jauh lagi mengenai hak dan kewajiban ASN, kita masuk pada sesi kuis ya. Karena di sini kita diskusi saja ya. Oke, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, siapa saja yang disebut ASN? Yang tahu angkat tangan, sebutkan nama dan unit kerja. Pojok kiri, Mas Ari dari Papua. Betul sekali. Jadi PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Kemudian P3K itu adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi. Kita lanjut. Hak dan kewajiban aparatur sipil negara diatur dalam Undang-Undang nomor berapa? Yang tahu? Oke, yang di pojok kanan. Ya, Mas Ari dari RRI Jakarta. Betul. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang hak dan kewajiban aparatur sipil negara. Dan pada pasal 21 sampai dengan pasal 24. Kuis yang ketiga. Bagaimana perbandingan hak antara PNS dengan P3K? Siapa yang mau jawab nih? Mbak Wiwin dari RRI Banjarmasin. Iya, silakan Mbak. Betul sekali, perbedaannya hanya satu. Kalau PNS ada 6 hak yang dimiliki, sedangkan P3K hanya 5. Kalau PNS mendapatkan jaminan pensiun dan hari tua, sedangkan P3K tidak mendapatkan jaminan pensiun dan hari tua. Wah, ternyata keren. Lalu hak itu apa sih? Yang tahu? Mas Rino dari RRI Banda Aceh. Oke. Iya, betul. Hak adalah kebebasan yang dimiliki setiap manusia yang dilindungi oleh hukum yang berlaku. Jadi sudah saya sampaikan, hak dan kewajiban bagi ASN itu telah diatur di pasal 21 sampai dengan pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Kita lihat di layar ya. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, hak pegawai negeri sipil adalah gaji, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi, jaminan pensiun, dan cuti. Lalu bagaimana hak daripada P3K? Di pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 disebutkan hak P3K adalah gaji, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi, dan cuti. Tidak ada apa? Iya, tidak ada jaminan pensiun dan hari tua. Itulah perbandingan PNS dan P3K. Pak Ibu, teman-teman, kita masuk dalam pengembangan kompetensi. Semua ASN memiliki hak untuk pengembangan kompetensi diri. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS. Lalu pelaksananya seperti apa? Harus ada acuannya. Acuannya adalah Peraturan LAN Nomor 10 Tahun 2018 tentang pengembangan kompetensi PNS pada pasalnya yang kelima. Lalu perlindungan ASN seperti apa? Siapa yang tahu? Mbak Novi dari RRI Denpasar, silakan. Betul sekali. Jadi perlindungan ASN ada di pasal 92 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, 1. Jaminan kematian, 2. Jaminan kecelakaan kerja, 3. Bantuan hukum, dan yang keempat, jaminan kesehatan. Ternyata semua sudah tahu. Lalu cuti, berapa jenis cuti? Jangan, iya, Mbak Retno dari RRI Bengkulu.
Bengkulu ya. Betul Mbak Retno. Cuti itu ada 7 jenis. Cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, cuti bersama, dan cuti di luar tanggungan negara. Jadi misalnya kalau cuti di luar tanggungan negara ini, kalau misalnya teman-teman sudah jadi PNS, terus suaminya ditugaskan misalnya ke luar negeri, terus teman-teman mau mendampingi suami gitu ya, berarti harus mengajukan cuti di luar tanggungan negara. Teman-teman masih berstatus sebagai PNS, tapi tidak mendapatkan gaji ya. Ya, karena kita kan cuti, kita tidak bekerja. Materi selanjutnya, kewajiban ASN. Kewajiban ASN adalah suatu beban atau tanggung jawab yang bersifat kontraktual, sesuatu yang sepatutnya dilaksanakan oleh ASN. Siapa yang tahu kewajiban nomor 1? Mas Dino dari RRI Surabaya. Oke, betul sekali. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan NKRI. Yang kedua sudah ada yang angkat tangan. Silakan. Mbak Nurul dari RRI Solo. Betul sekali. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, Mas Antoni dari Jayapura, silakan. Betul. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Jadi kita melaksanakan kebijakan-kebijakan yang sudah dirumuskan. Itu kewajiban kita sebagai seorang ASN. Itu kewajiban yang ketiga. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, kewajiban yang kelima, laksanakan tugas kedinasan dengan penuh kepengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Oke. Yang keenam, Mas Dwi dari RRI Medan. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Tidak hanya di tempat kerja, tapi juga di lingkungan di luar tempat kerja kita. Yang ketujuh, rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi kita harus bisa menyimpan rahasia jabatan kita. Tidak boleh kita cerita kemana-mana. Ada hal-hal yang patut kita rahasiakan. Dan yang terakhir, sedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kita harus bersedia. Dan saya yakin teman-teman ini sudah menandatangani fakta integritas bersedia ditempatkan di negara kesatuan Republik Indonesia. Maka hari ini kita hadir di sini, kita mengikuti diklat dasar CPNS LPP RRI. Oke teman-teman, kita sudah mengetahui bagaimana hak dan kewajiban ASN. Dan teman-teman sudah belajar secara mandiri dan pastinya sudah memahami semuanya. Dan saya akan memberikan penugasan. Kita akan bagi kelompok ya, karena di sini ada 20 orang, maka kita akan bagi per kelompok itu 5 orang, kelompok 1 dan kelompok 3 membahas tentang hak ASN. Diambil contoh kasus. Kelompok 2 dan kelompok 4 tentang kewajiban ASN. Kalian diskusikan judul temanya, lalu melakukan diskusi, identifikasi, melakukan pengamatan melalui berbagai media sesuai dengan tema yang kalian pilih. Lalu diskusi, melakukan analisa, mencari isu krusial berkaitan dengan hak dan kewajiban ASN. Dan jangan lupa nanti terus membuat rekomendasi untuk kalian sajikan 5 halaman dan membahasnya pada pertemuan kita pada besok hari. Videonya buat sampai 10 menit. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung pertemuan kita hari ini. Saya ingin memberikan motivasi untuk kita semua. Kesimpulan bahwa hak dan kewajiban ASN merupakan kesatuan norma yang wajib dilaksanakan oleh ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat.
Pada akhirnya, saya berharap dengan Bapak Ibu, teman-teman sekalian memahami hak dan kewajiban, nantinya kembali ke unit kerja masing-masing dapat bekerja dengan baik, efisien, bertanggung jawab, berpikir kritis dan kreatif dalam melayani masyarakat dan negara. Disiplin tanpa harus diawasi, bekerja tanpa harus diperintah, tanggung jawab tanpa harus diminta. Jadilah tim yang solid untuk memberikan pelayanan terbaik bagi publik. Tutup juga dengan pantun. Sore hari mendengar berita terkini, ke kebun memetik daun sirih. Usai sudah pertemuan kita hari ini, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.